Pemirsa, siapa yang tidak suka kopi? Kopi merupakan tanaman hasil pertanian yang dijadikan minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Dua spesies pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu kopi robusta dan kopi arabica. Namun ada juga beragam jenis kopi lainnya yang memiliki keunikan tersendiri. Salah satunya yaitu kopi luwak. Kopi luwak sendiri merupakan seduhan kopi menggunakan biji kopi yang diambil dari sisa kotoran luwak atau musang kelapa. Di Segara Windu Coffee Plantation ini menyajikan pengalaman menarik berkonsep agrowisata tentang cara pembuatan kopi luwak. Di sini para pengunjung akan disuguhkan dengan suguhan kopi yang terdiri dari 14 macam kopi seperti jenis-jenis kopi yang memiliki beragam rasa, kopi dari berbagai daerah di Indonesia sampai beragam jenis yang disuguhkan sehingga pengunjung dapat merasakan beragam jenis kopi yang ada. Agrowisata yang telah berdiri sejak 10 tahun yang lalu dengan luas kurang lebih 40 are ini memiliki lokasi yang strategis yang menyatu dengan alam. Pengunjung juga akan menikmati pemandangan alam yang ada sembari minum kopi. Tak hanya itu, di sini juga akan diajak untuk mengetahui cara memproses kopi luwak. Dikatakan luwak sendiri dipercaya menghasilkan kualitas kopi yang terbaik karena luwak hanya akan memakan biji kopi yang matang. Saat biji kopi berada di dalam perut, ia akan mengalami perawatan kimia serta fermentasi. Biji kopi yang dihasilkan pun kemudian akan dikumpulkan untuk selanjutnya diproses menjadi kopi. Proses agar biji kopi dapat diolah lebih lanjut membutuhkan waktu yang lama, kurang lebih selama 1 bulan. Biji kopi kemudian dipindai secara manual untuk memisahkan biji kopi jantan dengan biji kopi betina. Terdapat perbedaan antara biji kopi jantan dan betina. Biji kopi jantan hanya memiliki 1 biji kopi, sedangkan kopi betina memiliki 2 biji kopi. Selain itu, kopi jantan memiliki bentuk biji bulat dan kopi betina memiliki bentuk biji yang pipih. Dari segi rasa dan aroma pun memiliki perbedaan, di mana rasa dan aroma kopi dari biji jantan lebih kuat dibandingkan kopi dari biji betina. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Segara Windu Coffee Plantation, di mana Segara Windu Coffee Plantation ini berdirinya dari tahun 2013. Kalau tidak salah ini sudah berdiri dari 10 tahun yang lalu. Begitu, di mana dalam berdirinya kopi Segara Windu Coffee Plantation ini kita ambil lahan kurang lebih 40 are, di mana konsep yang kita pergunakan di sini, di mana di sini kita memberikan edukasi kepada para pengunjung, terutama kepada customer kita yang datang, di mana mereka bisa melakukan edukasi di sini, bisa bertanya-tanya kepada staf yang kita punya di sini, di mana bagaimana caranya menanam biji kopi, terus cara pemeliharaannya bagaimana, terus cara pemasarannya juga bagaimana. Begitu kira-kira. Segara Windu Coffee Plantation ini, di mana setiap pengunjung yang baru datang ke sini nanti ada staf kita yang akan menjelaskan dari dari depan ke kebun kita. Nanti semua yang ada di kebun kita itu dijelaskan sama staf kita, baik itu dari cara pembibitan kopi, cara pemeliharaan kopi, di mana nanti kopi yang sudah berbuah, sudah berbunga, berbuah, cara panennya seperti apa. Kebetulan yang kita tonjolkan di sini adalah kopi yang sedang hit-hitnya sekarang, yaitu kopi luwak, di mana kopi itu diambil dari pup binatang yang kita namakan luwak, begitu kira-kira. Setelah biji kopi disortir kemudian disangrai,
Hal yang menarik adalah dalam menyangrai biji kopi menggunakan peralatan tradisional. Kemudian setelah biji kopi disangrai, biji kopi ditumbuk sampai halus. Setelah ditumbuk kemudian disaring untuk menjadi bubuk kopi yang siap diseduh. Kopi luwak sebaiknya dimasak dengan durasi selama 1 menit untuk mempertahankan cita rasa kopi itu sendiri. Ini contoh pup luwaknya ya. Nah, ini kita bisa perlihatkan kayak ini. Ini kita ambil dari pup luwaknya yang masih kotor kayak ini ya. Ini belum diproses atau belum dicuci. Setelah pup luwak kita ambil seperti ini, nanti kita perlukan proses selanjutnya, yaitu kita cuci dulu, kita rendam pakai air hangat. Kemudian nanti kita bilas lagi dengan air dingin yang mengalir, biar hasilnya jadinya seperti ini. Ini udah dikeringkan, udah dijemur dalam di bawah sinar matahari. Ini kalau udah kering jadi ini jadinya ya. Untuk pemilahan biji kopi luwak jantan sama betina, di sini kita perlukan pemilihan secara manual. Ini biji kopinya masih campur kayak ini ya. Karena untuk sampai saat ini untuk pemilahan mesin kopi jantan sama betina itu belum ada. Makanya untuk pemilahan biji kopi betina sama yang jantan itu kita lakukan secara manual. Nah, ini hasilnya yang udah kita pilah. Ini kita namakan kopi biji biji kopi betina jantan. Ini bentuknya kayak ini. Beda dengan biji kopi yang betina. Kalau kita lihat dari spesifik bentuknya memang sangat berbeda ya. Ini bentuknya agak bulat kayak ini. Kalau perbandingan biji kopinya itu juga ini agak lumayan mencolok ya dari persentasenya. Biasanya dalam satu pohon kopi kita cuma dapatkan tidak lebih dari 10% biji kopi yang jantan dibandingkan dengan yang betina. Untuk rasanya pun biji kopi yang jantan itu jauh lebih kuat, lebih strong dibandingkan dengan biji kopi yang betina. Begitu. Untuk proses selanjutnya, setelah biji kopi kita keringkan dan kita kupas kulit arinya, ini kopinya kita dapatkan biji kopi seperti ini. Setelah itu baru kita roasting. Di sini kita roasting mempergunakan mesin yang sudah modern seperti sekarang ya, yaitu kita dapatkan hasil roasting yang seperti ini. Ini kopi luwak yang jantan yang kita perlihatkan tadi. Ini yang jantan. Sementara itu ini biji kopi betina. Ini dari luwak kopi. Sedangkan untuk ini regular kopi ya, di luar luwak kopi. Ada Kintamani Arabica, Kintamani Robusta. Terus di luar balik kopi yang kita punya ini, kita juga punya 2 produk yang masih laku sampai saat ini. Kita ambil dari luar daerah. Ini Gayo Aceh kopi kita datangkan dari Sumatera. Sedangkan Toraja Arabica ini kita datangkan dari Kepulauan Sulawesi. Proses sangrai kopi atau roasting kopinya kita lakukan di sini dengan cara tradisional, di mana di dalam menyangrai kopi itu kita lakukan seperti yang Bapak lihat ini. Di sini kita pakai kayu bakar. Di dalam roasting ini juga kita tentunya harus api yang kita gunakan tidak boleh terlalu besar. Kita harus konsisten apinya harus panasnya juga cukup panas, itu harus konsisten seperti itu biar nanti kematangan kopinya itu merata. Begitu. Selanjutnya setelah biji kopi di roasting lebih kurang 45 menit sampai 1 jam, kopi kita tumbuk
ini prosesnya masih secara tradisional kayak ini ya. Tapi kita perlihatkan di sini kepada turis-turis juga yang banyak datang ke sini karena mereka tidak tahu gimana nenek moyang kita dulu cara memproses kopi secara tradisional. Makanya kita perlihatkan ke mereka cara proses kopi secara tradisional yang kita lakukan di sini. Ini kita tumbuk seperti ini. Nanti setelah biji kopi habis ditumbuk, nanti kita lakukan proses selanjutnya. Kita saring seperti ini. Nanti kita lakukan penyaringan seperti ini ya. Ini udah proses terakhir yang kita lakukan, dimana kopi yang udah habis disaring jadinya seperti ini. Ini namanya kopi yang udah apa namanya, powder. Kalau di istilah Balinya ini, kalau istilah Indonesianya ini kopi tubruk namanya. Kalau kita mau minum ini tinggal diseduh pakai air hangat saja. Sedangkan kopi yang ini medium grain. Ini juga bisa diminum, cuman kita kalau apa namanya, kita mau minum ini harus menggunakan alat seperti siphon yang kita tadi perlihatkan di bawah, pakai mesin filter kayak itu. Begitu kita. Karena kita pilih luwak itu karena luwak kan yang satu-satunya binatang yang mau memakan biji kopi, walaupun di tempat lain ada, saya dengar kopi gajah yang sekarang terkenal itu, cuman yang di Bali yang terkenal itu sekarang kan kopi luwaknya, begitu kira-kira. Selain kopi luwak, apalagi yang Pak punya? Selain kopi luwak, di sini kita juga punya berbagai macam jenis kopi yang kita ambil dari seluruh Nusantara. Seperti kopi yang dari Sumatera, ada kita perkenalkan di sini kopi Gayo Aceh. Ada juga dari Mandailing Natal, itu mungkin dari daerah Sumatera. Ada juga kopi dari Toraja, Sulawesi. Dari Jawa juga kopi Bondowoso. Kebetulan dari Indonesia Timur juga kita jual di sini kopi kayak kopi Papua, kopi apa namanya lagi itu, kopi yang dari Ternate, kita juga jual di sini. Selain tentunya kopi Bali yang kita jual di sini, Arabica Kintamani dan kopi Robusta Kintamani. Keunggulan dari kopi luwak itu sendiri itu mungkin sudah mendunia ya. Banyak wisatawan atau turis-turis yang datang ke Bali memang dia khusus untuk menikmati gimana rasanya kopi luwak, karena kopi luwak itu mempunyai satu keunggulan, yaitu dimana di saat luwak itu mau memakan biji kopi, tentunya dia memilih karakteristik biji kopi yang memang betul-betul sudah matang. Beda halnya dengan kita memanen biji kopi itu secara manual. Tentunya kita akan memilih memetik biji kopi itu secara acak. Mungkin ada yang masih merah, ada yang masih muda, kita petik jadi begitu. Kalau luwak kopi, binatang luwak itu memakan biji kopi, dia tentunya akan memilih biji kopi yang memang benar-benar sudah matang. Karena di dalam kulitnya itu ada rasa manisnya, itu yang dia cari. Terus nanti dari kotoran luwaknya itu kita ambil, kita olah, tentunya akan menghasilkan biji kopi yang luar biasa rasanya, karena sudah dipilih dari biji kopi yang memang benar-benar benar-benar matang, begitu kira-kira. Untuk kotoran luwak kopinya itu prosesnya memakan waktu yang cukup lama, dimana juga biji kopi itu agak sulit kita dapatkan ya, karena kita ambil kotoran kopi itu dari alam liar, dimana untuk kebun yang kita punya di sini itu memang kita ada kerjasama dengan para petani di daerah Kintamani. Nanti
kotoran-kotoran luwak yang sudah ada di hutan-hutan kopi itu nanti dikumpulkan untuk mendapatkan biji kopi. Misalnya 1 kilo itu lumayan memerlukan waktu, mungkin sangat-sangat sulit sekali. Itu makanya kenapa biji kopi luwak itu harganya fantastik, sangat mahal sekali. Begitu kira-kira. Lama ya, 2 bulan sampai bisa. Kalau untuk 1 kilogram luwak kopi mungkin memerlukan waktu sampai 1 bulan, bisa lebih. Begitu kira-kira. Proses memasarkan kopi luwak sendiri tidaklah rumit mengingat banyak yang sudah mengetahui kopi luwak. Di sini juga terdapat beragam jenis kopi lain seperti kopi Gayo Aceh, kopi asli Bali Kintamani, dan lainnya. Kemasannya pun dibuat bervariatif sehingga dapat dibeli sesuai kebutuhan. Untuk pemasaran produk yang kita punya di sini tentunya tidak lepas dari dunia digital seperti sekarang ini ya, karena seperti kita tahu sekarang ini kebanyakan mungkin semua produk-produk itu di lain juga memasarkan produknya itu menggunakan media sosial kayak di Instagram, mungkin Facebook dan yang lain-lainnya. Begitu juga kami di sini di Segarut Windu Coffee Plantation, kami juga melakukan hal yang sama. Kita menggunakan media sosial sebagai ajang promosi. Tentunya tempat kita sudah banyak dikenal di seluruh dunia. Di seluruh dunia banyak wisatawan yang sudah tahu tempat kita. Lewat media sosial itu kemungkinan wisatawan yang belum sempat ke Bali, dianya akan, kalau pas mau berkunjung ke Bali, dia akan tertarik dan mau berkunjung ke tempat kita karena kita mengadakan promo di media sosial. Itu kira-kira. Untuk produk-produk yang kita hasilkan seperti yang sudah saya perlihatkan tadi itu, ada kita sediakan souvenir nanti di toko. Kebetulan ini untuk luwak kopinya karena harganya sangat fantastik ya. Kita nggak kemasan yang kita bikin tuh dari yang ekonomis, dari yang 20 gram, 50 gram, 100 gram, mungkin yang paling besar tuh 250 gram kayak itu. Beda halnya dengan kopi yang reguler, itu kan harganya jauh lebih murah, makanya kemasannya jauh juga kita sediakan, mungkin ada yang 1 kilo, 2 kilo kayak itu. Karena jual daya beli wisatawan itu kan beda-beda. Kadang-kadang ada yang juga mau mencoba bagaimana rasanya kopi luwak, dia membeli souvenir kita di sini, nanti mungkin buat oleh-oleh untuk keluarganya di rumah kayak gitu. Untuk antusiasme pengunjung sendiri, seperti yang saya jelaskan tadi, karena kita juga melakukan promosi lewat media sosial itu, terutama bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Bali, tentunya mereka sangat antusias sekali berkunjung ke tempat kita. Tentunya ingin melihat bagaimana kita punya kebun kopi di sini, bagaimana kita memproses terutama luwak kopi yang kita promokan di media sosial. Tentunya banyak wisatawan yang khusus datang ke Bali memang menyempatkan dirinya untuk berkunjung ke tempat kita di Segarut Windu Coffee Plantation. So I stay here for 1 week. I come 1 here. week, yeah, and then tomorrow. Then tomorrow I go back. Back to Yeah, I go back tomorrow. UK or No, go back to UK. UK. Yes. Okay. So I love coffee, and I was doing some research on Google. Google tells us all the time, So this place is and this place comes up. That's right. And then I looked at the good reviews, and I thought, yeah, I must come to this place. So, what's your impression about this place? It's very nice. It's better than what I expected actually. Money here he's really very knowledgeable, so he's told me everything. I wasn't expecting the trees, the ginseng. I was just expecting a shop with coffee, but I think the tour is good. The tasting good, and I think because Mani he knows a lot, so I think
it's good that he's taught me. I've learned a lot about coffee today. Okay. Have you tried all? I've gotten through those. I think my favorite one is the. These are quite nice. The coconut one's nice. Oh, The coconut. coconut's nice. This Bali. one, Bali coffee. the Bali coffee is good. But this one here is the monkey poop one. The cat. Sorry, the cat poop one is my favorite. How about the taste of the coffee? Yeah, it's very nice. So these are quite bitter. These ones, yeah. Oh, These are quite bitter. This one was more bitter. Which one? Sumatra. This one, the Sumatra, was more. I think it was more bitter. But had a nice aftertaste. So it sits in the back of your mouth, and you can Yeah, taste they it. have more acid. Yes, yeah. That one I think lasted the longest in the mouth. The taste. It's like a stuck here. Yeah. But it's good. And the sweet ones are nice. The coconut one is good. will you back here again? Yes, definitely. So I'm gonna bring my wife here because my wife, she loves all this coffee and she loves all the trees. So I'm going to bring her here and she's gonna come taste. Minum kopi adalah salah satu tren yang sedang naik daun di kalangan masyarakat. Hingga kini mulai bermunculan kedai kopi yang menawarkan ragam cita rasa kopi. Salah satu kopi yang diminati adalah kopi luwak. Kopi luwak memiliki cita rasa yang unik karena dibuat melalui proses fermentasi melalui hewan luwak yang menjadi salah satu keunikan tersendiri. Biji yang siap dipanen berwarna merah dan luwak memiliki kemampuan yang baik untuk memakan biji dengan kualitas terbaik sehingga kopi luwak dapat menjadi salah satu alternatif bagi penikmat kopi.